dan bahan yang digunakan adalah 3 botol plastik, soda kue, balon, cuka dapur, stopwatch, sendok, dan gelas pengukur. Tapi jika tidak punya, tidak apa-apa. Langkah pertama, kita masukkan cuka sebanyak 50 ml. Jika tidak memiliki gelas pengukur, maka tidak apa-apa. Anda bisa tambahi botol dengan spidol supaya volume sama pada setiap botol. Lalu, masukkan cuka ke dalam 3 botol plastik. Selanjutnya, kita masukkan soda kue menggunakan corong. Jika tidak memiliki corong, maka Anda bisa membuat corong seperti berikut. Lalu, masukkan 1 sendok soda kue ke balon pertama, 2 sendok soda kue ke balon kedua, dan 3 sendok soda kue ke balon ketiga. Sehingga balon pertama memiliki 1 sendok soda kue, balon kedua memiliki 2 sendok soda kue, dan balon ketiga memiliki 3 sendok soda kue. Masukkan ujung balon ke ujung botol secara kuat, namun soda kue belum boleh masuk ke dalam cuka. Lalu, gunakan stopwatch untuk menghitung waktu yang diperlukan balon dapat menggelembung paling besar. Kesimpulannya adalah, terlihat bahwa balon 3 lebih besar daripada balon 1 dan 2. Perbedaan jumlah soda kue dan cuka mempengaruhi pengembangan balon. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka semakin tinggi pula laju reaksi yang dihasilkan. Alat dan bahannya adalah telur, cuka, dan gelas plastik. Siapkan 3 buah gelas dan tandai masing-masing gelas dengan gelas pertama berisi cuka murni, gelas kedua dengan perbandingan 1:1, gelas ketiga berisi cuka dengan perbandingan 2:1. Langkah kedua, masukkan cuka murni ke dalam gelas pertama. Berikutnya, masukkan cuka yang sudah diencerkan dengan perbandingan 1:1 ke gelas kedua. Lalu, masukkan cuka yang sudah diencerkan dengan perbandingan 2:1 ke gelas ketiga. Setelah itu, ambil 3 buah cangkang telur dan masukkan 3 cangkang telur ke masing-masing gelas. Lalu, ambil timer dan hitunglah sampai cangkang telur bereaksi dengan cuka. Setelah direndam selama 1 jam, dapat terlihat bahwa cangkang telur yang direndam pada gelas pertama akan mengalami perubahan di mana gelembung semakin banyak dan cangkang telur yang terendam berubah menjadi lebih putih. Di gelas kedua terjadi perubahan seperti pada gelas pertama. Dan begitu juga di gelas ketiga terjadi perubahan yang sama seperti gelas pertama dan kedua. Setelah direndam selama 1 jam 30 menit, dapat dilihat bahwa cangkang telur yang direndam di cuka murni bereaksi lebih cepat dibandingkan dengan cangkang telur yang direndam di cuka dengan perbandingan 1:1 dan cuka yang diencerkan dengan perbandingan 2:1. Kesimpulannya, semakin besar konsentrasi yang dimiliki oleh cuka, maka semakin cepat cangkang telur akan habis bereaksi dengan cuka. Alat dan bahan yang digunakan yaitu cuka, gelas ukur, dan cangkang telur. Cangkang telur pertama yaitu dipotong setengah, cangkang telur yang kedua dipotong menjadi kecil, dan cangkang telur yang ketiga dipotong menjadi serbuk. Langkah yang pertama, tuang cuka ke dalam gelas ukur dengan jumlah yang sama. Lalu masukkan cangkang telur ke dalam gelas ukur. Lalu kita bisa amati reaksinya. Pada gelas cangkang ketiga terjadi reaksi setelah 1 menit. Pada gelas cangkang kedua terjadi reaksi setelah 2 menit. Pada gelas cangkang pertama terjadi reaksi setelah 10 menit. Jadi, kesimpulannya, semakin besar luas permukaan cangkang telur, maka reaksi akan berlangsung semakin cepat. Sebaliknya, semakin kecil luas permukaan cangkang telur, maka reaksi akan berlangsung semakin lama. Pada percobaan suhu, siapkan segelas air panas, segelas air normal, dan segelas air dingin. Kemudian, siapkan gula pasir sebagai bahan percobaan. Jika sudah siap, tuangkan gula ke masing-masing gelas secara bersamaan. Jangan lupa untuk menyalakan timer untuk hasilnya. Air panas hanya membutuhkan 2 menit 28 detik untuk melarutkan gula pasir. Lalu air normal membutuhkan waktu 2 menit 47 detik untuk melarutkan gula pasir. Sedangkan air dingin membutuhkan waktu 3 menit 28 detik.
Kesimpulannya adalah semakin tinggi suhu atau temperatur suatu larutan, maka energi kinetik akan semakin bertambah sehingga laju reaksi semakin cepat. Sebaliknya, semakin rendahnya suhu, maka laju reaksi akan semakin lambat. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pemutih, cuka, gelas plastik, botol pengukur, paperclip, dan timer. Langkah pertama adalah tuangkan pemutih ke dalam botol pengukur sampai 50 ml. Selanjutnya, tuangkan juga cuka ke dalam botol pengukur sebanyak 50 ml. Tuangkan juga pemutih yang telah diukur ke dalam gelas pemutih. Setelah itu, tuangkan lagi cuka dan pemutih 50 ml ke dalam gelas untuk mencampurkan keduanya. Terakhir, siapkan 3 buah paperclip dan masukkan masing-masing paperclip ke dalam gelas. Kesimpulannya adalah bahwa katalis dapat meningkatkan laju reaksi tetapi tidak mengalami perubahan yang kekal dalam reaksi tersebut.